Tahukah Anda bahwa sekitar 90% orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka sedang dikendalikan oleh pikiran mereka sendiri? Mengejutkan, bukan? Tapi jangan khawatir, karena hari ini saya akan berbagi beberapa rahasia kuno yang dapat sepenuhnya mengubah cara Anda memandang kehidupan Anda. Dan jika Anda benar-benar ingin maju dalam hidup Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan. Sekarang tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke intinya. Dengarkan baik-baik. Apa yang akan saya sampaikan kepada Anda bisa menjadi kunci untuk memahami beberapa rahasia kekuatan mental yang lebih dalam. Yang sering Anda dengar bahwa pikiran manusia sangat mahir menipu dirinya sendiri. Dan ya, ini bukan hanya pepatah. Dalam hal kebahagiaan, kebanyakan orang mencarinya di tempat yang salah. Sementara banyak orang berpikir uang dan kesuksesan akan membuat mereka bahagia, para filsuf Stoik kuno memiliki kemampuan yang hampir magis untuk menemukan kedamaian di tengah badai kehidupan. Tapi jangan berkecil hati. Hari ini saya akan memberitahu Anda tentang 6 prinsip kuat yang sering digunakan para Stoik untuk mengendalikan pikiran mereka. Ini adalah hal-hal yang bahkan tidak disadari oleh kebanyakan orang. Bayangkan jika pikiran Anda sendiri memberi Anda petunjuk yang tidak pernah Anda anggap serius. Apakah Anda benar-benar tahu apa yang terjadi di dalam kepala Anda? Pernahkah Anda melakukan hal-hal ini dan tidak pernah ragu sedikit pun? Jangan lewatkan 1 detik pun karena informasi ini dapat membuat perbedaan antara hidup dalam kebingungan dan menemukan ketenangan yang dapat mengubah hidup Anda selamanya. Jadi, mari kita mulai. Pertama, bahwa ada cara berpikir yang jauh lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Ketika seseorang berulang kali menyebutkan Marcus Aurelius, terutama dengan nada kagum atau tertarik, itu bisa menjadi tanda yang baik. Ungkapan seperti dia adalah kaisar tapi tetap rendah hati mungkin tampak sederhana pada awalnya, tetapi seringkali memiliki makna yang lebih dalam di baliknya. Ini bisa menjadi tanda bahwa mereka sedang mengembangkan keinginan untuk menjadi lebih baik yang dapat tumbuh lebih kuat seiring waktu. Ini bukan sekadar kekaguman biasa, tetapi petunjuk halus bahwa seseorang sedang mencari kebijaksanaan sejati dalam hidup. Ini bisa jadi awal dari transformasi mental yang menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi realitas dengan mata terbuka. Jika Anda melihat seseorang berulang kali tertarik pada filosofi kuno atau mencari jawaban dalam kebijaksanaan klasik, penting untuk memahami bahwa mereka sedang dalam perjalanan pencarian makna. Waspadalah karena setelah menilai situasi, ambil langkah-langkah yang tepat untuk mengembangkan diri Anda sendiri. Kedua, jangan khawatir aku hanya sedang belajar tentang diriku sendiri. Ini mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi bisa menyembunyikan kekuatan yang lebih dalam dan potensi transformasi luar biasa. Orang yang serius mengembangkan diri seringkali menggunakan alasan sederhana mengatakan aku sedang belajar tentang diriku sendiri mungkin merupakan cara untuk menghindari gangguan eksternal. Ini memberinya kebebasan untuk mengejar pertumbuhan batin yang mungkin tidak sesederhana kelihatannya. Jika Anda mendengar ini berulang kali atau melihat perubahan nyata dalam perilakunya, penting untuk mendukung. Penggunaan waktu untuk refleksi diri secara terus-menerus dapat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Memperhatikan detail kecil ini dapat membantu Anda juga berkembang dalam perjalanan yang sama. 3. Aku butuh sedikit lebih banyak waktu untuk merenung. Ketika seseorang meminta lebih banyak waktu untuk berpikir, itu mungkin tampak seperti upaya tulus untuk menemukan keseimbangan. Tetapi penting untuk memahami makna sebenarnya. Terkadang kebutuhan akan waktu ini digunakan untuk menciptakan kesempatan untuk memahami diri lebih dalam, mungkin dengan meditasi atau journaling. Ini mungkin tampak seperti keinginan untuk kesendirian, tetapi pada kenyataannya itu bisa menjadi awal dari perjalanan spiritual yang mendalam. Jika Anda memperhatikan bahwa waktu ini mengakibatkan perubahan positif dalam sikap atau bahwa mereka mulai lebih tenang, bergembiralah. Tanda-tanda seperti itu dapat menunjukkan pertumbuhan autentik. 4. Aku sedang membaca buku filosofi malam ini. Membaca adalah kebiasaan yang digunakan untuk menjelaskan penggunaan waktu. Jika seseorang berulang kali menyebutkan membaca buku filosofi atau mempelajari ajaran Stoik, itu bisa menjadi tanda yang sangat positif. Bahkan jika alasannya tampak sederhana,
Seringkali ada transformasi besar di baliknya. Ketika ini menjadi kebiasaan, bijaksana untuk mengamati perubahan dalam cara berpikir mereka dan respons mereka terhadap tantangan hidup. Peningkatan mendadak dalam minat pada kebijaksanaan kuno, konsistensi dalam praktik harian mereka atau perilaku positif lainnya dapat memberikan gambaran yang berbeda. Tanggapan mereka terhadap kesulitan hidup dapat menunjukkan seberapa dalam mereka telah menginternalisasi ajaran-ajaran ini. 5. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi tapi aku bisa mengendalikan responku. Ini adalah inti dari ajaran Stoik yang paling kuat. Ketika seseorang mulai memahami perbedaan antara apa yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan, mereka telah menemukan kunci ketenangan sejati. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus fokus hanya pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, yaitu pikiran, keputusan, dan tindakan kita. Segala sesuatu di luar itu, reputasi, kekayaan, bahkan kesehatan, adalah hal-hal eksternal yang tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Kebanyakan orang menghabiskan seluruh hidup mereka mencoba mengendalikan yang tidak bisa dikendalikan dan mengabaikan yang sepenuhnya dalam kekuasaan mereka. Ini adalah resep untuk penderitaan. Tetapi ketika Anda mulai memahami dikotomi kendali ini, hidup menjadi jauh lebih sederhana dan lebih damai. Anda berhenti khawatir tentang opini orang lain dan mulai fokus pada karakter Anda sendiri. 6. Aku berlatih memento mori setiap hari. Memento mori berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan tentang menjadi pesimis atau depresi, tetapi tentang menghargai kehidupan dengan sepenuh hati. Marcus Aurelius setiap pagi mengingatkan dirinya bahwa hari itu bisa jadi hari terakhirnya. Ini membuatnya lebih hadir, lebih fokus, dan lebih menghargai setiap momen. Ketika Anda menyadari bahwa waktu Anda terbatas, Anda berhenti membuang-buangnya untuk hal-hal yang tidak penting. Anda berhenti menunda-nunda impian Anda. Anda berhenti menyimpan dendam atau kemarahan. Anda mulai hidup dengan intensitas dan tujuan yang baru. Ini adalah paradoks yang indah. Dengan merenungkan kematian, Anda sebenarnya belajar untuk hidup dengan lebih penuh. Seneca berkata bahwa kita tidak memiliki waktu yang pendek, tetapi kita membuang-buang banyak waktu. Ketika Anda berlatih memento mori, Anda menjadi lebih bijaksana dalam menggunakan waktu yang berharga ini. Setiap hari menjadi hadiah, bukan hak. Jadi apa yang harus Anda lakukan sekarang? Mulailah dengan satu praktik sederhana hari ini. Pilih salah satu dari 6 prinsip ini dan terapkan dalam kehidupan Anda. Mungkin Anda mulai dengan memisahkan apa yang bisa dan tidak bisa Anda kendalikan. Atau mungkin Anda meluangkan 5 menit setiap pagi untuk merenungkan sifat sementara kehidupan. Apapun yang Anda pilih, lakukan dengan konsisten. Stoicis bukan tentang pengetahuan teoritis, tetapi tentang praktik harian yang mengubah siapa Anda. Jangan hanya menonton video ini dan melupakan semuanya. Ambil tindakan nyata hari ini. Dan ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Langkah pertama Anda dimulai sekarang.